Ya, saat dunia menunjukkan empati dan duka, momentum gencatan senjata diharapkan menjadi upaya damai pembuka. Namun nyatanya saling serang masih terjadi di sana. Mengapa kerap terjadi dinamika perang terbuka? Sudah bergabung bersama narasumber kita pemirsa, alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16 Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Sarki Sasongkojati. Selamat malam Pak Sarki, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak Sarki. Jadi sebenarnya apa yang terjadi Pak? Ini kalau kita lihat sebenarnya kan Iran menyerang kapal yang melintas tidak sesuai dengan perjanjian. Tapi ada serangan balasan juga dari Amerika. Sebenarnya apa yang terjadi Pak? Yang terjadi adalah begini, kan dalam MOU disebutkan selama 60 hari adalah MOU ceasefire, kemudian 30 hari pertama adalah Iran diberi kewenangan untuk mengatur trafiknya, dan Iran mengatur trafik dengan melintas di jalur yang ditentukan. Namun diam-diam Amerika menghimbau ataupun mengawal secara diam-diam, terbukti dengan adanya dimatikan lampunya, dimatikan transporternya lewat Jalan Oman, dan minggu lalu sudah menjadi tembak-tembakan dan sudah berhenti dan sempat menghentikan. Tapi ternyata pada saat ini dengan berpikir bahwa Iran mengendorkan pengawasan karena pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, kemudian mereka diam-diam ada 3 kapal lewat. Iran dengan tidak ragu menghantam mereka dengan rudal. Tidak hanya 1, 3, kenapa? Untuk 1 kan mungkin ada kesalahan tembak ataupun orang nggak sengaja. Tapi kalau 3 memang secara sengaja menghantam. Dan memang kapal-kapal ini dikawal dengan, bukan dikawal dengan kapal, dikawal dengan helikopter udara, dengan dibimbing oleh pasukan Amerika untuk lewat dengan tujuan, dan yang dilewatkan adalah kapal Saudi dan kapal Qatar dengan asumsi ini adalah Iran berkawan juga mereka. Tapi ternyata Iran tidak peduli, dia tembak 3-3-nya. Kenapa? Karena saat yang sama di hari ini juga ada banyak kapal yang lewat jalur Iran, dan 3 kapal itu diam-diam di malam hari kan, malam kemarin ya, ya ditembak 3-3-nya. Kemudian Amerika menjadi kehilangan muka lah, karena kalau dia tidak membalas, dia menjadi kelihatan lemah, dan juga memang tujuan daripada ini memprovokasi sehingga untuk menunjukkan Iran bisa membuat MOU dengan Amerika, tetapi Amerika juga punya keleluasan diam-diam untuk melanggar ataupun tidak mematuhi MOU dengan mengawal kapal-kapal atau minta kapal-kapal keluar lewat jalur yang lain. Jadi untuk menghasilkan Iran, sehingga dan yang lain ya terpaksa ikut dan konsekuensinya dihancurkan. Dan akibatnya fatal karena jalur Oman yang sempit dan dangkal itu sekarang ada 3 kapal yang terbakar di situ dan membuat malah nggak bisa dilewati. Namun di sisi lain Amerika menyerang dengan alasan mendukung kebebasan navigasi dengan menghantam 80 sasaran, dan Iran membalas dengan membom Bahrain dan Kuwait dengan rudal dan drone. Efeknya kali ini sangat mengerikan, di mana pangkalan udara El Salim di Kuwait hancur, dan lebih hancur lagi karena sebetulnya kan yang kemarin dihancurkan adalah command and control-nya ya. Sekarang hanggarnya, landasannya semua dihancurkan dan merusak sistem logistiknya, dan juga untuk di Bahrain itu kembali diserang, sisa-sisa daripada yang ada dihancurkan dan menimbulkan efek yang sangat berat. Dan itulah sebabnya maka Trump memutuskan untuk menghentikan MOU dan tidak ada ceasefire meskipun perbicaraan akan diucapkan. Dan inilah akibatnya bila diplomasi dilaksanakan langsung oleh pimpinan tertinggi yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan diplomasi dan melanggar aturan. Dan memang di dalam negara-negara seperti negara adidaya seperti Amerika yang biasa kemauannya dipenuhi, kali ini mereka harus tunduk ataupun setuju dengan persyaratan Iran menjadi berat juga. Dan juga memang ada bisikan dari garis keras di Washington dan Israel, itu juga mengakibatkan Trump mengambil keputusan semacam ini yang memutuskan ini. Dan sebetulnya rugi adalah Amerika dan sekutunya, karena negara-negara Eropa kan menjerit ini. Karena sudah bagus harga minyak turun ke $70, sekarang udah dalam waktu ini dalam beberapa jam naik jadi $76 dan meningkat terus. Dan itu akan membuat makin lama pulihnya ekonomi serta menimbulkan masalah. Tapi Trump seperti biasa mungkin ngomong begini dan ngomong yang lain berbeda. Namun kali ini memang situasinya sangat genting, karena ceasefire dibatalkan berarti masih bisa ada serangan. Namun yang terjadi adalah juga Iran juga bisa membalas. Dan ini yang apa yang dicari oleh Amerika jelas
bukan strategis, karena kalau secara strategis Amerika membutuhkan minyak turun, ekonomi akan membaik, nanti perang lagi, nggak masalah. Tetapi sekarang kondisinya belum mulai membaik, sudah diajukan lagi, ini. Jadi keputusannya sangat sekali tidak berdasarkan kepentingan strategis Amerika, tapi betul-betul menggunakan cara pikir Trump yang mencoba menerjemahkan bagaimana strategis dengan pola jelas, sama sekali tidak strategis pola pikirnya. Berarti apakah ada upaya untuk melakukan pergerakan memanfaatkan situasi dalam masa pemakaman Ali Khamenei, Pak? Iya, jadi Amerika Serikat pada dasarnya sedang mencari masalah yang tidak bisa mereka selesaikan. Meskipun serangan asing dipicu oleh aksi Iran menyerang 3 kapal komersial milik Qatar, Saudi, dan Kanada, karena melanggar protokol transit Fatumi dikatakan Iran berdasarkan perjanjian MOU yang 30 hari Iran bisa mengatur selama masa agar aman ya dari ranjau. Karena setiap kapal harus lapor kepada dan ikuti rute. Namun alih-alih mengikuti protokol ini, Amerika diam-diam memprovokasi Iran dengan mendorong kapal-kapal tersebut secara diam-diam mengabaikan aturan, bertindak hanya polisi dunia tidak terikat oleh hukum dan mengajak negara lain untuk melanggar. Ya. Dan makin rumit karena seperti Anda katakan bertepatan dengan masa berkabung nasional, masih di Iran jutaan rakyat, di Tehran saja 15 juta, di Qom 5 juta, di Najaf mungkin sekitar 5 juta juga. Dan di seluruh Iran sekitar 40 juta orang yang memberikan penghormatan tertinggi. Tingkat mobilisasi massa ini sebagian disembunyikan atau diremehkan media barat, namun realitanya menunjukkan sentimen nasionalisme yang tinggi. Rakyat menuntut balas dendam, revenge, apa yang mereka anggap sebagai pembunuhan yang tidak beralasan dan pernyataan diplomasi. Apalagi militer Amerika pada Al-Quran menghantam sekolah putri yang menewaskan 200 anak-anak dan warga sipil. Di Minap ya. Dan jelas ditemukan ternyata komandan militer Amerika itu mengabaikan peringatan intelijen bahwa data tersebut sudah expired 10 tahun. Biar cepat hasilnya. Fakta ini menandakan bahwa Amerika menyerang dengan presisi seperti yang pendukung Amerika katakan, Amerika akan presisi, Israel akan presisi. Tetapi nyatanya tidak presisi dan tidak pedulikan collateral damage. Dan juga yang terjadi adalah ini tindakan Amerika juga mencabut waiver sanksi minyak hingga Iran tidak bisa melepas minyak itu, dan melancarkan bombardir ini adalah upaya putus asa untuk mempertahankan status hegemonik, status quo-nya, dia yang superpower. Jadi Amerika tahu bahwa mengontrol Selat Hormuz adalah urat nadi survival energi global. Ketika Iran menegakkan kedaulatannya di perairan tersebut, Amerika merespon dengan kekuatan yang besar. Namun ini meskipun tidak kompromi, tetapi juga harus mempunyai strategi. Namun titik ini adalah bagaimana prosesi pemakaman yang dikunjungi oleh 15 juta dan total 40 juta seluruh Iran, itu adalah konsolidasi kesadaran kelas yang tertindas dari masyarakat Iran menghadapi tekanan Amerika yang telah menekan mereka selama 40 tahun lebih. Di mana Amerika sendiri memanipulasi narasi media mainstream yang kita lihat mencoba dikirimkan termasuk ke media kita untuk mendelegitimasi mengenai adanya acara atau upacara bahwa rakyat Iran itu ternyata kompak. Namun sekarang terbukti malah justru faksi-faksi sekuler dan religius di Iran malah bersatu, dan masyarakat di Timur Tengah khususnya mengerti bahwa ternyata jangan pernah mengikuti ataupun percaya pada janji daripada Amerika meskipun berbentuk MOU, karena ternyata dengan mudah mereka diam-diam meskipun itu kelihatan dipenuhi, tetapi di sisi yang lain mereka pasti melanggar dengan tujuan untuk tetap memiliki tingkat kekuasaan atau tingkat bisa menekan negara yang tidak mau mengikuti aturannya yang disebut data internasional, tapi sebetulnya hanya ditujukan untuk membela kepentingan mereka atau kepentingan Barat. Pak Sarki, semua pihak punya pendapat dan sisi idealnya masing-masing begitu. Ketika dianggap melanggar MOU, Iran akhirnya bergerak untuk melakukan serangan. Tapi Amerika juga punya pertimbangannya sendiri begitu, membalas bahkan di wilayah Iran Selatan diserang. Nah ini apakah akan berlanjut balas terus Pak? Nanti sampai kapan ini terjadi Pak? Nah, Iran sendiri sudah memiliki ketahanan ya selama 40 hari serang dengan kekuatan jauh lebih besar, mereka bertahan dan tidak kalah ya, tidak mengatakan Amerika menang, dan mereka meskipun dengan banyak hal korban dan ini, tapi tetap tidak ada gangguan terhadap kedaulatan integritas mereka. Namun di sisi sekali, Amerika itu sebetulnya tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan dalam petik ya Iran melalui kekuatan konvensional. Iran sendiri targetnya sangat kecil dan realistis. Mereka hanya perlu bertahan hidup, survive untuk meraih kemenangan.
Sistem komando kendali Iran tetap utuh, kekuatan rudal mereka aman di Silo bawah tanah, dan terus diproduksi. Sebenarnya tujuan Amerika tidak jelas. Mereka mau mengganti regime change setelah gagal total. Membunuh pemimpin tertinggi justru menciptakan sentimen anti-Amerika, menjatuhkan negara, bahkan masuk negara Irak juga. Kemudian Trump ini sebenarnya kan salesman ya, menciptakan ilusi bahwa Amerika itu mengendalikan dan menang melalui media sosial dan pasar saham. Padahal di belakang layar tidak seperti itu. Cadangan strategis Amerika yaitu strategic fuel reserve terkuras habis dan akan kosong pada musim gugur ini. Nah, rantai perdagangan global tercekik, harga pupuk melonjak karena 50% pasukan belerang tertahan di Selat Hormuz. Dan sekarang secara de facto dikelilingi Iran. Poin Central Command bahwa Selat Hormuz terbuka adalah hubungan publik, kapal-kapal hanya bisa lewat jika mereka diizinkan langsung oleh Iran. Dan itu yang terjadi. Dan malah yang paling parah adalah kegagalan Amerika membuat sekutu Amerika di Teluk panik bahwa mereka melihat Amerika itu lemah, tidak bisa mempertahankan dan hanya bisa bicara, bisa menyerang, tapi bertahan tidak bisa, dan serangan tidak ada efeknya. Maka negara Arab sudah berdiskusi dengan Rusia untuk bentuk arsitektur keamanan baru. Mereka sadar pangkalan militer Amerika itu bukan payung keamanan, namun malah katalisator konflik yang menarik rudal-rudal Iran. Bahwa ini sebagian dari pengamat di Amerika juga meramalkan ini adalah mulai runtuhnya kekaisaran militer Amerika di Timur Tengah, di mana negara-negara Timur Tengah bahkan hingga Jepang, Korea akan meminta pasukan Amerika untuk keluar dari tanah mereka untuk menghindari kehancuran akibat kalau Amerika terus melakukan provokasi tidak perlu dalam rangka mempertahankan hegemoninya dengan tujuan utama sebetulnya untuk mengenangkan Cina, tapi pada prakteknya justru para orang teman-teman Cina itu sendiri sudah melawan seperti Iran, dan akibatnya alih-alih menghancurkan Cina, bahkan mereka sudah tersandung, Amerika tersandung oleh negara seperti Iran, negara seperti Yaman, dan negara-negara lainnya. Mumpung ada Pak Sarki ini, saya juga ingin tanya Pak Sarki. Kan pangkalan militer Amerika Serikat di negara Teluk ini menjadi sasaran serangan Iran ya Pak ya. Tapi dalam pemakaman kemarin, prosesi pemakaman secara resmi begitu, negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, bahkan Turki, India, yang notabene sebenarnya tidak begitu dekat dengan Iran, memberikan delegasi resminya Pak. Pimpinan tertinggi mereka, bahkan perwakilan jajaran kementeriannya datang ke Iran. Apakah petanya sudah berubah nih Pak, kalau Anda lihat Pak? Ya, Iran sekarang merupakan jelas tidak mungkin menjadi musuh mereka karena itu tetangganya. Dan meskipun mungkin tidak bersahabat, tapi juga tidak bermusuhan. Dan sebagai negara tetangga yang baik, mereka mengirimkan utusan karena juga sebagian dari penduduk di Timur Tengah juga orang-orang Syiah ya. Dan juga terus terang bahwa mereka sebetulnya tahu bahwa Syiah itu bukan ancaman bagi masyarakat Timur Tengah lainnya, Sunni. Dan semua cerita bahwa Syiah ini dan itu ataupun Iran dan itu, mereka tahu itu bahwa itu adalah bohong belaka karena sesungguhnya setiap hari mereka bergaul dan berhubungan secara ini. Namun sebagai proksi Amerika, mereka tentu mengikuti alur yang diinginkan Amerika, tetapi sekarang dengan runtuhnya kedijayaan Amerika, maka mereka tidak peduli lagi. Kan jelas mereka tidak peduli dengan Amerika dengan mengirim utusan ke Iran. Tidak ada bukti lain bahwa Amerika tidak terlalu penting bagi mereka karena mereka mengirim utusan ke Iran. Tidak ada cara lain untuk melakukan itu. Nah sekarang kita lihat lagi bahwa ya memang sudah berubah konstelasi di Timur Tengah, bahwa Iran kembali kan sebelum tahun 79 yang menjadi penguasa Teluk Persia kan Iran di bawah Shah Reza Pahlavi. Kenapa? Karena Iran yang pantas memiliki posisi itu dengan negara yang lebih besar, lebih kuat, penduduk lebih banyak, lebih sumber dayanya lebih bagus, penduduknya juga relatif sumber dayanya bagus, teknologinya tinggi. Waktu itu didukung Amerika, tidak ada negara lain termasuk Israel yang bisa menandingi Iran pada saat itu. Itu yang terjadi. Mungkin nggak Pak Sarki? Ada dugaan lancaran tekanan diplomatik terhadap sejumlah negara proksi supaya tidak mengirim delegasi ke Iran, itu mungkin nggak? Ya mungkin tidak secara langsung ya Amerika, karena
itu keputusan masing-masing ya. Tidak ada Amerika akan ngirim, dilarang mengirim, tidak ada. Tapi juga mereka juga tidak berdaya kan. Mereka mengirimkan urusan besar, Amerika mau apa? Mau ngelarang-larang. Dasar apa ngelarang-larang? Baik. Tekanan Amerika itu banyak yang tidak berupa langsung, tapi berupa sanksi sekunderi. Kalau mereka beli barangnya Iran disanksi, ya, tetapi kan tidak ada larangan berupa datang mengunjungi acara pemakaman, tidak ada. Dan ingat, budaya di Timur Tengah, pemakaman atau apapun, itu hal yang sangat sakral. Dan mungkin kadang-kadang permusuhan dihentikan untuk soal begituan ya. Tapi saya kira adalah memang mereka tidak takut lagi dengan Amerika dan untuk menunjukkan posisi mereka menjadi posisi baru. Amerika mau apa? Padahal seluruh negara Timur Tengah menghadiri kunjungan, menghadiri pemakaman ini, terus mau apa dia? Kan nggak ada yang bisa lakukan. Itu juga bentuk rasa tidak suka kepada Trump ya. Ingat, Trump itu bukan Amerika. Pada saat itu betul dia presiden Amerika, tetapi presiden bisa berganti dan Amerika bisa berubah menjadi hal yang lain. Jadi banyak orang sadar juga, termasuk di Iran juga sadar bahwa Trump itu bukan Amerika saat ini, memang seperti itu, dan Iran harus membalas seperti itu. Mungkin nanti pemerintahan yang ganti, ya mungkin akan berubah juga. Nyatanya zaman Obama bisa tuh Iran dan Amerika bisa melakukan JCPOA, bisa berdamai, bisa menandatangani kesepakatan. Berarti Trump bukan mewakili Amerika, salah besar mengatakan bahwa keputusan atau tindakan Trump mewakili Amerika secara benar, tetapi memang saat ini sebagai presiden Amerika dia punya wewenang itu. Namun kan tahun berubah, sejarah berganti. Mari kita lihat nanti bagaimana Amerika era pasca Trump pasti tidak akan sama dengan sekarang. Dan yang membuktikan adalah Amerika telah kehilangan banyak hal dari kedidayaannya pada saat era Trump dengan tindakan-tindakan bodoh melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak strategis demi kepentingan Amerika. Semoga ke depan perdamaian tercipta dan ekonomi dunia bisa kembali baik. Indonesia rakyatnya sejahtera. Terima kasih Pak Sarki sudah berbagi. Izin nanti kita bisa dialog kembali ya Pak Sarki ya. Terima kasih banyak Pak Sarki. Boleh.